Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas makalah pertemuan 9 yang berjudul Unauthorized Access to Computer System and Service. Kami beranggotakan yang pertama Cahyo Budi Santoso, NIM 12173107, Triyuliani, NIM 12173150, Jati Rizky Nugroho, NIM 12172958, Rizka Nur Anissa, NIM 12172848, dan Agung Dwi Laksono, NIM 12173228. Di pertemuan 9 kali ini saya akan menjelaskan latar belakang masalah dari makalah pertemuan 9 ini. Latar belakang masalahnya yaitu kebutuhan akan teknologi komputer semakin meningkat. Selain sebagai media informasi, segi positif dari dunia maya ini tentu saja menambah tren perkembangan teknologi dunia dengan segala bentuk kreativitas manusia. Seiring dengan perkembangan teknologi internet, menyebabkan munculnya kejahatan yang disebut dengan unauthorized access to computer and service. Kejahatan ini merupakan kejahatan melalui jaringan internet. Contoh dari kejahatan ini seperti pencurian kartu kredit, hacking beberapa situs, dan menyadap transmisi data orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rizka Nur Anissa akan mempresentasikan mengenai landasan teori. Yang pertama, pengertian unauthorized access to computer system and service adalah kejahatan yang dilakukan dengan memasuki atau menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin, atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya. Biasanya, pelaku kejahatan melakukannya dengan maksud sabotase atau pencurian informasi penting dan rahasia. Namun begitu, ada juga yang melakukan hanya karena merasa tertantang untuk mencoba keahliannya menembus suatu sistem yang memiliki tingkat proteksi yang tinggi. Selanjutnya, ada pengertian cybercrime. Pada dasarnya, cybercrime meliputi tindak pidana yang berkenaan dengan sistem informasi yang merupakan sarana untuk penyampaian atau pertukaran informasi kepada pihak lainnya. Pada awalnya, cybercrime didefinisikan sebagai kejahatan komputer. Menurut Mandel, dalam Suharyanto tahun 2012 ayat 10 disebutkan ada dua kegiatan computer crime. Yang pertama, penggunaan komputer untuk melaksanakan perbuatan penipuan, pencurian, atau penyembunyian yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan keuangan, keuntungan bisnis, kekayaan, atau pelayanan. Yang kedua, ancaman terhadap komputer itu sendiri, seperti pencurian perangkat keras atau lunak, sabotase, dan pemerasan. Selanjutnya, ada karakteristik cybercrime. Yang pertama, perbuatan yang dilakukan secara ilegal tanpa hak atau tidak etis tersebut dilakukan dalam ruang atau wilayah cyber sehingga tidak dapat dipastikan yurisdiksi negara mana yang berlaku. Yang kedua, perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan peralatan ataupun yang terhubung dengan internet. Yang ketiga, perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian material ataupun imaterial yang cenderung lebih besar dibandingkan dengan kejahatan konvensional. Yang keempat, pelakunya adalah orang yang menguasai penggunaan internet beserta aplikasinya. Yang terakhir, pembuatan tersebut sering dilakukan melintas batas negara. Terima kasih. Cyberlaw merupakan aspek hukum yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang perorangan atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat mulai online dan memasuki dunia cyber atau maya. Alasan cyberlaw itu merupakan menurut Sitompul 2012.239 sebagai berikut. 1. Masyarakat yang ada di dunia virtual ialah masyarakat yang berasal dari dunia nyata yang memiliki nilai dan kepentingan. 2. Meskipun terjadi di dunia virtual,
transaksi yang dilakukan oleh masyarakat memiliki pengaruh dalam dunia nyata. Ruang lingkup cyberlaw. 1. Hak cipta atau copyright. 2. Hak merek atau trademark. 3. Pencemaran nama baik atau defamation. 4. Fitnah, penistaan, penghinaan atau hate speech. 5. Serangan terhadap fasilitas komputer atau hacking, virus, dan illegal access. 6. Pengaturan sumber daya internet seperti IP address, domain name. Pengaturan cybercrime menurut UU ITE. Perbuatan yang dilarang cybercrime pasal 27 sampai 37. Pasal 27. Asusila, perjudian, penghinaan, pemerasan. Pasal 28. Berita bohong dan menyesatkan, berita kebencian dan permusuhan. Pasal 29. Ancaman kekerasan dan menakut-nakuti. Pasal 30. Akses komputer pihak lain tanpa izin atau cracking. Pasal 31. Penyadapan, perubahan, penghilangan informasi. Pasal 32. Pemindahan, perusakan, dan membuka informasi rahasia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jati Rizky Nugroho dari kelas 12 6B21. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembahasan analisa kasus, yaitu motif terjadinya unauthorized access to computer and service. Adapun maksud atau motif pelaku untuk melakukan kejahatan komputer berupa unauthorized access to computer and service, diantaranya yang pertama untuk sabotase ataupun pencurian informasi data penting dan rahasia. Yang kedua, mencoba keahlian yang mereka punya untuk menembus suatu sistem yang memiliki tingkat proteksi tinggi. Selanjutnya, penyebab terjadinya unauthorized access to computer and service. Pada saat ini, kejahatan komputer kian marak. Ada beberapa hal yang menyebabkan makin maraknya kejahatan komputer atau cybercrime. Di antaranya yaitu 1. Akses internet yang tidak terbatas. Kedua, kelalaian pengguna komputer. Ketiga, mudah dilakukan dan sulit untuk melacaknya. Yang keempat, para pelaku umumnya orang yang mempunyai kecerdasan tinggi dan rasa ingin tahu yang besar. Adapun jenis-jenis kejahatan komputer atau unauthorized access to computer and service, banyak jenisnya tergantung motivasi dari pelaku tindak kejahatan komputer tersebut. Selanjutnya, penanggulangan unauthorized access to computer and service. Berikut adalah langkah ataupun cara penanggulangan secara global. Yang pertama, modernisasi hukum pidana nasional beserta hukum acaranya diselaraskan dengan konvensi internasional yang terkait dengan kejahatan tersebut. Yang kedua, peningkatan standar pengamanan sistem jaringan komputer nasional sesuai dengan standar internasional. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman serta keahlian aparat hukum mengenai upaya pencegahan, investigasi, dan penuntutan perkara-perkara yang berhubungan dengan unauthorized. Yang keempat, meningkatkan kesadaran warga negara mengenai bahaya unauthorized dan pentingnya pencegahan kejahatan tersebut. Ya, perkenalkan, nama saya Cahyo Budi Santoso. Contoh kasus server BMKG kena hack. Detiknet Jakarta, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengaku servernya yang berisi data kualitas udara PM10 diretas. Peretas ini menurut BMKG mengakibatkan pengiriman otomatis data PM10 di situs aplikasi mereka tidak berjalan. Menyusul terjadinya peretasan ini, BMKG mengatakan bahwa sistem pengiriman otomatis ke servernya tidak bisa dilakukan. Alhasil, mereka harus mengunggah hasil pengukuran polutannya secara manual.
Iya, itu hanya server untuk data dan informasi kualitas udara saja. Kalau server BMKG lainnya tidak masalah. Seperti Suwanto selaku Kepala Sub Bidang Produksi Iklim dan Kualitas Udara BMKG bidang produksi kepada detik.net. Kesimpulan, berdasarkan data yang telah dibahas dalam makalah ini, maka dapat kami simpulkan online storage access to computer and service merupakan kejahatan yang timbul dari dampak negatif pengembangan aplikasi di internet. Semua yang dipakai tidak hanya komputer melainkan juga teknologi, sehingga yang melakukan kejahatan ini perlu proses belajar. Motif melakukan kejahatan ini di samping karena uang juga karena iseng. Kejahatan ini juga bisa timbul dikarenakan ketidakmampuan hukum termasuk aparat dalam menjangkau kejahatan ini yang bersifat maya di mana si pelaku tidak tampak secara fisik. Berkaitan dengan unauthorized access to computer and service tersebut, maka perlu adanya upaya untuk pencegahan. Untuk itu perlu diperhatikan adalah 1. Segera membuat regulasi yang berkaitan dengan unauthorized access to computer and service pada umumnya dan kejahatan pada khususnya. Kejahatan ini merupakan global, maka perlu mempertimbangkan draft internasional yang berkaitan dengan unauthorized access to computer and service, mempertimbangkan penerapan alat bukti elektronik dalam hukum pembuktian. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Sekiranya ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.